Tetapi yang harus disoroti adalah tentang kontekstualnya. Bagaimana upaya terbentuknya pasal 22E itu, Bung Kena. Nah, siap. Ya, sehat Bung ya. Sehat. Sehat. Ini kok kelihatannya rapi sekali gitu. Jadi ini tadi barusan dari laundry. Dari laundry. Dari laundry, makanya dia masih rapi tuh. Oh gitu. Oh bajunya dari baju laundry. dari laundry. Bung Kenanya dari mana? Barusan tadi dari kawan satu di situ. Di Tibet situ. Oh Tibet. Karena kebetulan kemarin dia janji mau ketemu di situ. Cara soal ya biasalah. Nah, tadi ketemu di Tibet selesai. Setelah itu saya menuju ke Matraman sini. Kebetulan ketemu dengan tadi lihat abang di sini makanya mampir. Oh gitu. Karena abang tadi kan masih cerita dengan kawan-kawan kan, jadi betul. berdiri di situ. Betul. Ini sungguh ini adalah satu anugerah gitu. Iya betul. Ini satu anugerah. Jadi kebetulan sekali. Ini satu anugerah, bertemu dengan Bung Kena ini adalah satu anugerah Tuhan. Iya. Nah, karena ini kebetulan sekali gitu ya. Namun sebelumnya Bung Kena tadi ngikuti nggak? Ikuti tidak gitu. Apa itu, Bang? Perkembangan terakhir. Tentu dong, ini adalah satu momen di mana yang dinanti-nantikan oleh para caleg-caleg saya kira. Tentang proporsional terbuka atau tertutup yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Jadi tadi pagi ya. Tadi pagi memang sidangnya berjalan mulai dari sejak pagi. Iya. Ya, saya ikutin terus pas yang tadi saya buka HP, saya lihat hasilnya. Karena sudah ada beberapa media yang rilis. Jadi itu sepertinya sih proporsional terbuka ya, yang putusan dari MK ya. Oh iya, oke, betul. Jadi bagaimana Bang? Jadi tadi kan Mahkamah Konstitusi itu kan menolak permohonan daripada para pemohon gitu. Hingga akhirnya artinya mengkonfirmasi bahwa pemilu 2024 itu tetap akan dilangsungkan secara profesional terbuka. Ini menarik. Makanya saya sebutkan dalam bahasa saya sebagai ini adalah momentum di mana betul. menjadi penantian para caleg se-Indonesia saya kira ya kan. Jadi kalau kira-kira menurut Abang soal persoalan keputusan itu menurut Abang gimana? Kalau Abang lihat keputusan MK soal coba dia jemput bolanya cepat langsung cepat gitu dia. Dia langsung ngambil dia tanya gitu. Ya. Langsung dia jemput bola Pak. Oke, gimana Pak? Jadi karena sesuai dengan keputusan MK bahwa menolak menolak permohonan melangsungkan pemilu secara tertutup. Jadi keputusan MK terkait dengan pemilu untuk 2024 kan terbuka. Ya kan? 2024 ya? 2024 itu kan proporsional terbuka. Jadi kalau kira-kira Abang melihat keputusan itu menurut Abang seperti apa? Ya, ini terlepas dari soal ini juga sebetulnya saya ini bukan caleg. Jadi saya ini tidak punya kepentingan apapun. Betul. Artinya ketika itu dilangsungkan secara tertutup dan terbuka, kita sama-sama saja gitu. Ya kan? Nasib kita juga sama. Betul. Sama sebagai kaum marhaen. Ya kan? Namun karena memang sejak awal saya juga konsen ya bicara soal masalah pemilu terbuka. Dengan kemudian melakukan pertimbangan-pertimbangan. Artinya tidak hanya saja mendorong secara terbuka ya. Kita juga berbincang soal masalah tertutup. Jadi kita ngambil kita bahas tentang dua ini lalu kita lakukan komparasi. Mana yang kurang lebihnya mudaratnya lebih sedikit besar, gitu ya. Dan mana yang lebih gitu ya. Nah, jadi kemudian yang dari sejak awal itu terdapat satu kesimpulan yang dimana itu agak sedikit ya. Agak lebih sedikit gitu. Potensi ya agak sedikit bagus, kurang lebihnya begitu. Soal apa sih yang bagus tuh? Yang bagusnya tentunya adalah profesional terbuka. Ya. Itu yang pertama. Dan saya sejak pertama memang bicaranya harus dilangsungkan secara terbuka. Kenapa? Karena memang ada beberapa pertimbangan yang saya kira karena saya juga adalah anak hukum, jadi saya mencoba melihatnya dari aspek hukum. Jadi yang pertama adalah profesional terbuka, ya kan? Itu kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian oleh para pemohon itu melakukan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Nah, saya melihatnya kenapa? Karena
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini kan sudah sekali mengalami pemilu, Pak. Iya. Ya kan? 2019 adalah merupakan pemilu pertama dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tadi. Iya. Oke, Undang-Undang Status Quo. Nah, hasil pemilu itulah yang kemudian melahirkan 500-an lebih wakil rakyat yang ada di Parlemen Senayan RI, dan juga ribuan yang ada di setiap kabupaten, provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Iya, betul. Ya kan? Nah, mereka-mereka ini adalah hasil daripada hasil pemilu yang dilangsungkan berdasarkan regulasi yang hari ini dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, saya melihat ini dan saya kira pemilu besok ini harus memang dilangsungkan dengan yang sama. Oke. Kenapa? Karena jika memang kita lihat ya, dalih yang kemudian didalilkan di Mahkamah Konstitusi menyoal masalah hal ini, yang disampaikan bahwa pemilu secara terbuka itu adalah inkonstitusional. Saya bilang, Pak, ya, kalau hari ini disampaikan bahwa untuk pemilu 2024 tidak boleh digunakan pemilu terbuka karena pemilu terbuka itu adalah inkonstitusional, maka saya bilangnya begini, Pak. ya. Ini menggunakan logika yang sama ya. Berarti hasil pemilu 2019 adalah inkonstitusional karena dihasilkan berdasarkan regulasi yang sama. Betul nggak? Betul. Nah, itu begitu. Itu adalah logika hukumnya. Logika hukum inilah yang kita bangun. Sehingga kemudian kita tetap mendorong harus hadirnya pemilu dilangsungkan secara terbuka. Selain itu, pemilu secara terbuka ini kan menjadi cerminan demokrasi Indonesia, bahwa karena yang kita pilih ini kan wakil rakyat, ya kan? Bukan wakil partai. Betul, betul. Nah, yang kita pilih adalah wakil rakyat, maka yang harus disyukurkan kepada rakyat ini adalah wakilnya, calon wakil, gitu loh. Nah, saya mau calon gitu. Nah, yang harus disyukurkan kepada rakyat adalah sayanya. Bukan perahu apa yang saya calon gitu ya, melaluinya gitu. Nah, jadi partai lah ya. Jadi saya kira begitu. Nah, jadi memang betul harus rakyatlah yang harus disyukurkan kepada calon wakil rakyatlah yang harus disyukurkan kepada rakyat. DPR yang jadi itu betul-betul hasil dari rakyat begitu ya. Betul gitu. Dan dia bebas bicara atas nama rakyat. Atas nama rakyat. Oke, dan dia bebas marah gitu ya. Marah. Tapi ketika kemudian besok itu kalau misalnya ya tertutup itu kan yang harus kita pilih adalah partai. Oke. Dan nanti soal wakil rakyat itu nanti ditentukan oleh partai. Entelah ke sana. Artinya dia ini bakalan tertekan dan dia terbatas bicara keras, Pak. Iya, itu artinya dia mau ingin bicara keras yang atas nama rakyat, dia juga pikir soal masalah partainya. Nah, ketua partainya bilang, "Bos, jangan terlalu keras." Karena mewakili partai. Yes. Dia bakalan diam, Pak. Loh, orang dia disuruh partai untuk mewakili rakyat, ya kan? Nah, betul itu. Nah, sedangkan Bung gimana ini? Menyangkut soal masalah putusan tadi. Jadi kalau saya melihat persoalan ini seperti apa yang disampaikan oleh Abang tadi, bahwa sebetulnya pemilihan secara terbuka ini kan cukup baik ya. Betul. Ini menurut pandangan saya. Kenapa demikian? Karena negara Indonesia adalah negara demokrasi, ya kan? Nice. Terus kemudian Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah mewakili rakyat, ya kan? Tujuan untuk dia berada di lembaga DPR itu artinya bahwa untuk mewakili aspirasi masyarakat, ya kan? Betul. Tujuan daripada itu agar supaya memperjuangkan hak-hak masyarakat, aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan dia memperjuangkan di lembaga DPR, melalui orang-orang yang sudah terpilih, ya kan? Kemudian kalau misalnya mereka dipilih karena berdasarkan partai, berarti secara otomatis itu adalah boleh kita katakan bahwa kedaulatan DPR itu ada di tangan partai. Yes. Iya kan? Ya, betul. Bukan kedaulatan itu bukan ada di tangan rakyat. Sedangkan kita ketahui bersama berdasarkan undang-undang bahwa kedaulatan yang lebih besar di bangsa ini adalah ada di tangan rakyat. Oke, betul. Iya kan? Kalau menggunakan bahasanya Bung Rey, ya kan? Kawan kita itu. Nah, itu dibilangnya begini, kalau misalnya besok kita pilih partai, berarti DPR itu tidak lagi namanya DPR. Karena DPR itu kepanjangannya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, berarti besok-besok dia bakalan terjadi partai. Jadi terjadi perubahan nomenklatur. Iya, jadi DPP, Dewan Perwakilan Partai. Betul sekali, Bang. Jadi kalau nama dari DPR berubah menjadi DPP, itu cukup berbahaya. Iya kan? Betul. Cukup berbahaya sekali, karena kita ketahui bersama bahwa partai ini hanya sebagai jembatan untuk para anggota DPR yang nanti duduk di lembaga itu, ya kan? Mereka hanya hadir sebagai fasilitator gitu ya? Aja, ya kan? Nah, tapi tiba-tiba dia berubah, ya kan? Jadi seolah-olah kayak begini, dia awalnya kan dia pengemis tuh, ya kan? Dia tiba-tiba berubah jadi raja besar, ya kan?
Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi harapan kita ya alhamdulillah seperti apa yang sudah diputuskan oleh MK bahwa mahkamah diputuskan bahwa sistem pemilu di 2004 itu sistem terbuka. Saya pikir oke, baik. Itu cukup baik sekali karena memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyatnya. Betul. Jadi bukan berarti dipilih oleh partai, tapi memang betul-betul dipilih oleh rakyat. Betul. Jadi lain sisi gitu ya, ketika kita lihat berdasarkan kebijakan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, itu saya secara pribadi itu apresiasi sekali. Karena beberapa kali, artinya sebelum hari ini ya, itu sudah tertanam dalam benak kita itu tentang dugaan mahkamah bakalan menggunakan pendekatan intervensi, Pak. Banyak sekali yang menduga seperti itu. Iya, ada dugaan-dugaan bahwa mahkamah akan diintervensi dan itu tidak bakalan tidak gitu ya. Kita menduga ada intervensi itu. Betul. Tapi alhamdulillah, ya kan, Mahkamah Konstitusi itu tetap masih mempertahankan independensinya dan mengambil kebijakan berdasarkan objektivitas. Iya, betul. Dan kita bisa berkata bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi itu masih terjaga dengan baik melalui Mahkamah Konstitusi. Betul. Jadi saya bilang Mahkamah Konstitusi dalam mengambil kebijakan hari ini dalam menentukan kebijakan hukumnya, dalam menolak permohonan para pemohon untuk mengajukan pemilu secara tertutup ini, saya kira itu sudah tepat, berkesesuaian dengan cita-cita bangsa ini, berkesesuaian dengan cita-cita seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Karena kebijakan yang diambil ini itu berkaitan dengan 270 juta jiwa, Pak. Dan saya bilang dalam bahasa saya, pengambilan kebijakan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi di dalam menolak permohonan ini, itu tidak hanya saja menyoal soal melanjutkan pemilu yang dilangsungkan secara terbuka, Pak, tetapi menyelamatkan 76,6 triliun, Pak, anggaran negara yang sudah disepakati dan sudah dikucurkan untuk penanganan pemilu tahun 2024, Pak. Karena ketika terjadi perubahan pemilu tertutup misalnya, maka tentu akan terjadi perubahan anggaran dan kita akan bertanya, anggaran 76,6 ini bagaimana pertanggungjawabannya? Siapa yang akan bertanggung jawab atasnya? Sudah selesai kan digunakan? Tahapan-tahapan pemilu kan sudah selesai. Nah, makanya saya juga sampaikan itu, bahwa ketika pemilu dalam sistem tertutup, maka tidak perlu ada KPU dong. Ya, untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu itu tidak perlu. Karena apa? Karena Dewan Perwakilan Rakyat itu kan sudah langsung ditentukan oleh partai, ya kan? Berarti sudahlah partai dari partai masing-masing nanti bagaimana caranya agar supaya dia sendiri yang memfasilitasi dia dengan para anggota yang calon-calon di setiap partai masing-masing. Sudah nanti mereka yang atur di partai saja. Tidak perlu ada komisi KPU yang mengatur tentang tahapan-tahapan pemilu yang merugikan menggunakan uang negara yang sebanyak itu. Artinya maksudnya itu KPU tetap dipertahankan karena ini soal masalah tertutup atau terbuka itu tentang mekanisme saja. Misalnya kalau tertutup, tapi kan alhamdulillah sekarang kan terbuka, ya kan. Jadi ya sudahlah, anggaran yang sudah digunakan untuk melakukan tahapan-tahapan pemilu kan sudah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada. Itu kan sudah begitu. Jadi ente apresiasi tidak dengan kebijakan hukum yang diambil oleh secara pribadi saya sangat apresiasi sekali dengan Mahkamah Mahkamah Konstitusi terkait dengan kebijakan atau keputusan yang kemudian hari ini diambil terkait dengan sistem pemilu di 2004 yang sistem proporsional terbuka. Saya cukup apresiasi dan berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, di tengah banyak orang kemudian terjadi degradasi misalnya degradasi trust gitu ya. Terjadi kemunduran gitu ya, dan publik ini kurang begitu mempercayai Mahkamah Konstitusi. Itu terjadi banyak sekali orang terjadi bilang, dan itu wajar, Abang. Iya, dan itu menyangkut soal masalah kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya penolakan tentang pengajuan judicial review, APT 0%, lalu kemudian cipta kerja, katakanlah kan gitu. Nah, kebijakan hari ini itu saya mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengembalikan marwahnya. Iya, betul sekali, betul. Menanamkan kembali trust publik itu. Sehingga kemudian publik itu masih merasa, kita masih punya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai konstitusi. Betul. Kita masih punya orang-orang terpercaya di dalam Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan
mempertahankan kedaulatan Republik ini betul. berdasarkan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, makanya Mahkamah Konstitusi hari ini dia tidak ingin cepat-cepat untuk mengambil keputusan dan dia sangat berhati-hati sekali untuk mengambil kebijakan ini. Karena kalau misalnya Mahkamah Konstitusi salah ambil keputusan atau kebijakan, maka tentu Mahkamah Konstitusi marwahnya akan kembali rusak seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, ini ada yang paling menarik itu misalnya ketika saya mengikuti betul persidangannya tadi. Itu menyangkut soal masalah pasal 22E itu misalnya. Yang didalilkan oleh Prof. Yusril juga mengatakan bahwa profesional tertutup itu karena berkesesuaian dengan konstitusi karena tercantum di dalam pasal 22E itu. Katakanlah undang-undang dasar loh, Pak. Ya kan? Nah, oleh Mahkamah Konstitusi tadi memberikan pandangan, ya kan? Soal pasal ini kata Mahkamah Konstitusi bahwa profesional tertutup atau profesional terbuka gitu ya. Dan pasal 22E itu janganlah dilihat berdasarkan tekstual semata. Artinya jangan dilihat berdasarkan bahasa yang terkandung di dalam konstitusinya. Tetapi yang harus disoroti adalah tentang kontekstualnya. Bagaimana upaya terbentuknya pasal 22E itu. Nah, dan harus dilihat adalah tentang bagaimana fakta risalahnya. Nah, itulah yang kemudian saya luar biasa karena Mahkamah Konstitusi kemudian melalui putusannya tadi itu kemudian menjelaskan dan memberi pandangan tentang fakta-fakta risalah. Makanya sebelumnya kan saya juga pernah ikutin, Bang. Masalah ini. Persidangan yang kemudian juga pada saat itu kan Pak Yusril juga bicara di situ, ya kan? Tapi kalau saya sedikit amati dari apa yang disampaikan oleh Pak Yusril saat itu kan yang pertama-tama adalah dia singgung soal artis-artis banyak yang kemudian hari ini yang punya popularitas gitu ya. Ikut untuk mencalonkan diri di lembaga DPR. Itu yang pertama, iya kan? Yang kedua adalah beliau, saya boleh serangkan sedikit ya, kalau misalnya beliau menganggap seperti itu karena beliau khawatir ketika nanti DPR yang terpilih di lembaga DPR untuk mewakili masyarakat, tetapi secara kualitas dia untuk mewakili masyarakat tidak cukup, tetapi karena dia populer sehingga masyarakat memilih dia. Tapi boleh saya katakan bahwa kalau misalnya seperti itu, partai boleh dong melakukan sebuah aturan yang kemudian sebelum anggota dewan yang ikut calon atau sudah melalui verifikasi, maka tentu partai pasti akan melalui seleksi-seleksi itu, ya kan? Orang-orang yang nanti akan dilihat di partai itu sebelum mereka ditetapkan sebagai calon tetap. Dia kan calonnya kan melalui partai. Melalui partai. Lah mekanisme yang harus makanya saya sarankan bahwa sebelum mereka ditetapkan sebagai calon tetap, maka tentu partai pasti akan seleksi itu. Ini yang satu ini nggak layak untuk kita harus. Harusnya itu diselesaikan di partai. Diselesaikan di partai. Betul. Begitu loh. Jadi betul-betul orang yang calon itu orang yang orang-orang yang memang betul-betul integritas. Kan begitu. Jadi yang mewakili partai juga itu orang-orang sudah terpilih gitu loh. Jangan sampai Anda menganggap bahwa kamu masuk aja. Nah, makanya tadi kan melalui putusan itu kan Mahkamah kemudian memberi pandangan itu bahwa ini putusannya itu tentang penguatan demokrasi juga. Dan penguatan demokrasi Mahkamah menyarankan kepada partai-partai untuk kemudian melakukan pembinaan itu secara baik. Betul. Karena memang persoalan kalau misal bilang dalilnya adalah karena profesional terbuka itu mendegradasikan demokrasi, maka sebetulnya itu adalah keliru. Karena yang punya instrumen dan punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi orang itu bisa calon dan menjadi wakil rakyat itu adalah partai. Maka yang harus dibenarkan itu adalah dalam partai. Sebelum ke sana ya betulin dulu tentukan dulu siapa saja yang harus bisa maju ke sana. Kader-kader terbaik lah, kader-kader terpilih dari partai itu yang kemudian nanti. Jangan karena takut nggak bisa lolos PT 20%, jadinya kan ya udah siapa yang penting dia punya populer punya uang, maju. Majuin, yang penting nembus 20%. Nah, itu dia sebagai magnet untuk magnet untuk apalagi kan sistem pemilu kita kan pemilu elektoral kan gitu kan. Yang itu memang membutuhkan banyak suara gitu. Makanya Pak Yusril salah di situ. Pak Yusril salahnya di situ. Salahnya di situ. Dia harus membenahi kader-kadernya di partai. Bukan dia masuk ke mahkamah lalu kemudian menyampaikan itu di mahkamah. Demikian maka ini perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Baik, jadi terima kasih banyak ya kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini telah menyelamatkan demokrasi kita. Dan telah menyelamatkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, terima kasih Bung Kina ya. Nah, pada kesempatan hari ini walaupun ini adalah sifatnya kondisional,
Tapi saya kira apapun bentuknya kita mesti harus siap ketika dimintai keterangan untuk memberikan pendapat terkait dengan persoalan yang terjadi di bangsa hari ini. Terima kasih, itu saja teman-teman semua yang dapat kami sampaikan. Bung Kena, terima kasih banyak. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Nah, cocok.